Halo semua, balik lagi di channel Video Bola Arjuna. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezekinya dan dijauhi dari orang-orang yang jahat kepada kalian, teman-teman. Jangan salfok ya teman-teman. Ini bukan tai lalat kebetulan. Ini luka. Jadi sepertinya kelihatan banget ya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Oke teman-teman, Januari signing deal untuk AS Roma. Aku lihat kabarnya ada dua yang sudah oke deal, yaitu Angelino, bek kiri, dan Tommaso Baldanzi, wonderkid Italia, salah satu prospek cerah talenta terbaik Italia yang ada sekarang. Salah satunya dari Empoli, teman-teman, seorang gelandang serang, midfield playmaker. Aku lebih lebih bilang dia seorang gelandang serang ya, gelandang serang kreatif dari Empoli yang sudah deal ke AS Roma. Jadi AS Roma dapat dua pemain baru, teman-teman. eh aku harus bilang dua rekrutan yang bagus, walaupun mungkin grade-nya bukan A plus ya. Aku mungkin akan bilang grade-nya mungkin ya B. Aku nggak bilang A plus, tapi rekrutan yang bagus untuk AS Roma, DS Roma. Angelino kita tahu seorang bek kiri yang punya kualitas taktik luar biasa. Dia cepat. Ya tadi aku bilang dia berteknik tinggi, dia menyerang dengan baik, dia juga bisa bertahan dengan baik walaupun secara postur dia nggak terlalu tinggi ya, tapi dia punya kecepatan dan teknik. Tommaso Baldanzi juga aku bilang wonderkid Italia, salah satu talenta terbaik Italia saat ini dari Empoli, seorang gelandang serang, midfielder kreatif juga, tekniknya tinggi, dia agresif, luar biasa. Roma bisa mendapatkan Tommaso Baldanzi, tapi kita harus kehilangan Maras Kumbula yang sepertinya deal dengan Sassuolo kalau nggak salah, dan Andrea Belotti yang harus dipinjam oleh Fiorentina ya. Agak-agak beresiko sebetulnya karena Roma hanya punya Romelu Lukaku sekarang dan Paulo Dybala. Seandainya Romelu Lukaku terjadi apa-apa, karena Sardar Azmoun itu masih di Piala Asia karena Iran lolos. Jadi sebetulnya agak-agak beresiko, tapi ya secara kita tahu juga Andrea Belotti kurang mendapatkan kesempatan di AS Roma. Walaupun aku pribadi sebetulnya lebih menyukai Andrea Belotti untuk bermain dalam skemanya AS Roma ya, karena dia bisa bergerak dan dia sangat cepat dibanding Romelu Lukaku yang stagnan ya, statis pergerakannya, walaupun ya dia lebih mencetak lebih banyak gol ya. Mungkin itu hanya masalah kesempatan dan pemahaman taktik aja. Tapi ya apapun, kita akan lihat Andrea Belotti. Siapa tahu dia akan bagus di Fiorentina, dan musim depan atau musim depannya lagi kita bisa tarik dia kalau memang tidak dipertahankan oleh Fiorentina ya, teman-teman. Oke, eh dalam skemanya 4-3-2-1 ala Daniel De Rossi, Angelino kemungkinan akan bermain langsung nanti dalam pertandingan besok, eh, laga berikutnya AS Roma, karena Angelino bek kiri yang benar-benar kidal ya. Maksudnya biasanya Nikola Zalewski yang kaki kanan, kemudian dipaksa Rasmus Christensen, Leonardo Spinazzola, itu semuanya sebenarnya kaki kanan cuma bermain di bek kiri. Dan sekarang akhirnya Roma punya Angelino yang dipinjam dari Leipzig dan lagi dipinjamkan ke Galatasaray sebetulnya, yang benar-benar murni kaki kiri. Jadi bek kiri murni, dan aku sih kemungkinan 80% Angelino akan langsung turun sebagai starter nanti di pertandingan Roma. Kualitas untuk lini serangan dari sisi kiri, aku mungkin berpikir 80% akan jauh lebih baik, lebih kreatif. Pergerakan bolanya juga akan lebih lancar. Plus ditambah, aku berharap Tommaso Baldanzi akan langsung bermain inti, karena Roma butuh pemain midfielder kreatif. Dia bisa ditaruh di 3 midfielder bersama Lorenzo Pellegrini dan Bryan Cristante apabila mau.
Tommaso Baldanzi akan bergerak sangat gesit, skillful, membantu Paulo Dybala, atau dia juga bisa di belakang striker bersama Paulo Dybala mendukung Romelu Lukaku. Jadi di tengahnya nanti ada Bryan Cristante, Leandro Paredes, dan Lorenzo Pellegrini. Jadi tergantung Daniel De Rossi akan menaruh di mana. Dia bisa ditaruh di 3 midfielder sebagai gelandang kreatif yang mungkin kalau di Inter dia akan bergerak seperti Henrikh Mkhitaryan yang diambil dari Roma atau Hakan Calhanoglu. Jadi dia akan bergerak kreatif, bergerak ya sangat cair, menjadi dinamo AS Roma. Jadi Bryan Cristante dan Leandro Paredes nanti akan menjaganya sebagai filternya apabila bola terebut, atau misalnya menjaga Tommaso Baldanzi agar serangan lebih mengalir ya teman-teman. Dan Lorenzo Pellegrini bisa dinaikkan ke belakang striker bersama Paulo Dybala. Jadi tinggal nanti Daniel De Rossi mau ditaruh di mana. Tapi tambahan 3 pemain berteknik sangat tinggi, Angelino dan Tommaso Baldanzi, akan sangat membantu Paulo Dybala terutama, dan Lorenzo Pellegrini. Jadi Roma punya 4 pemain yang mempunyai teknik di atas rata-rata dan 2 pemain yang sangat kreatif, terutama yaitu ada Tommaso Baldanzi dan Paulo Dybala. Jadi aku harap serangan Roma akan lebih cair, ditambah Angelino juga yang memiliki teknik. Dan aku harap Daniel De Rossi tidak memainkan direct football atau long ball. Itu aku berharap dihilangkan dan mulai bermain dengan short pass. Karena kita punya Angelino, ditambah kita ada Paulo Dybala, plus ditambah kita ada Tommaso Baldanzi maksudnya. Lorenzo Pellegrini juga bisa bermain dengan bola pendek. Jadi 4 pemain ini akan menjadi kunci permainan AS Roma. Aku harap sih Daniel De Rossi akan bermain dengan short ball. Jadi kita akan lihat di pertandingan berikutnya debut Tommaso Baldanzi, Angelino, teman-teman. Selamat datang di Olimpico, Baldanzi dan Angelino. Aku harap kalian memberikan warna di AS Roma dan memberikan kemenangan untuk AS Roma. Amin. Kalau gitu kita akan menunggu pertandingan berikutnya AS Roma, teman-teman. Kita akan cek bagaimana kemampuan 2 pemain ini. Kita bertemu lagi nanti di video selanjutnya, teman-teman AS Roma, para Romayisti. Kalau gitu aku dari Bola Arjuna pamit, teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan. Dadah.